Halo, selamat siang, Kana. Halo Kak, selamat siang. Apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan kabar aku baik Kak, kalau kabar Kakak gimana? Puji Tuhan, baik juga. Nah, tadi bukan, seminggu ini kamu ada aktivitas apa sih? Aktivitas aku seminggu belakangan ini itu, ngerjain tugas sih Kak, banyak banget. Oh, ngerjain tugas, banyak banget ya. Iya. Mmm, kamu oh ya, aku mau nanya, sebelumnya kamu udah pernah ikut sesi konseling? Kalau untuk konseling kelompok aku udah pernah sih Kak. Oh, kalau konseling individual? Belum, baru ini doang. Oh, oke, baik. Mmm Kurang lebih sama sih konseling kelompok sama konseling individual, yang di mana, nanti di sesi konseling ini, saya akan menerapkan asas kerahasiaan dan, keterbukaan. Jadi Kakak nggak usah khawatir lagi tentang apa yang Kakak ceritakan, mmm, cerita itu hanya, aku saja yang tahu dan juga Kakak dan juga Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, kalau nantinya masalah yang kamu ceritain ke aku bakal, mmm, impact ke mana-mana. Jadi, kamu nggak usah khawatir dan selama sesi konseling berlangsung, aku, harapkan Kakak bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang Kakak hadapi saat ini secara terbuka dan, jujur gitu. Seperti itu, Kakak. Apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Berarti kalau aku cerita itu nggak akan dibocorin kan ya Kak? Iya, nggak akan. Mmm, Pokoknya cuman kita berdua yang tahu dan juga Tuhan, nggak akan ada orang lain yang tahu. Oke Kak. Iya, oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai, apakah karena ini kan dilakukan secara online, aku nggak bisa ngelihat kamu, posisi kamu atau lingkungan kamu, udah kondusif kah? Udah nyaman duduknya? Kalau untuk posisi duduk udah nyaman, cuman aku kalau mau minta maaf aja sih Kak, kalau misalkan ada suara-suara yang mungkin ngeganggu gitu. Oke, nggak apa-apa. Untuk jaringan atau casan mungkin kalau Kakak mau ngambil dulu. Udah kok Kak, udah aku colokin juga ke laptop. Jaringan Oke. mudah-mudahan aman sih, Kak. Oke, baik. Mudah-mudahan, berjalan dengan baik ya. Oke, apakah Kakak sudah siap untuk memulaikan sesi konseling kita pada hari ini? Sudah Kak, sudah siap. Oke, baik kalau begitu. Dari inform konsen yang sudah Kakak isi beberapa hari sebelumnya, Kakak mengalami masalah dalam, karir, iya kan? Iya, Iya Kak, betul. Kakak meragukan jurusan yang Kana jalankan di semester ini, apakah, mmm, banyak banyak faktor yang mempengaruhi Kana untuk, mmm, merasa ragu, bimbang buat terus ada di dalam jurusan ini, apakah begitu? Iya Kak, betul. Oke, baik. Mmm, Kana boleh menceritakannya secara mendalam lagi kepada aku, kenapa Kakak merasa seperti itu dan mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pemikiran Kakak untuk ada di dalam jurusan ini. Silakan Kakak. Suara aku kedengeran nggak Kak? Iya, kedengeran. Oke, jadi, aku kan kuliah di jurusan BK ya Kak. Terus Mhm, juga sebenarnya agak sedikit melenceng sih dari, waktu agak sedikit agak sedikit melenceng dari, jurusan SMA waktu, aku sekolah gitu. Karena waktu aku sekolah itu aku kan jurusannya, IPA ya, Kak. Terus, iya. eee, mungkin kayak IPA kan lebih dominan ke ngitung-ngitung gitu kan. Terus tiba-tiba pas kuliah ini aku kayak ngerasa,
lebih minat ke BK gitu, jadinya aku ambil jurusan BK. Terus juga, mmm, aku ngerasa, apa ya, Kak, bukan orang tua sih, lebih tepatnya papa aku kayak, ngeremehin aku gitu di jurusan ini. Terus dari situ tuh kayak muncul nih rasa keraguan aku untuk, menjalani, perkuliahan di jurusan BK ini, gitu, Kak. Oke. Jadi, masalah kamu di sini, ya dari awal kamu, mmm, udah beda jurusan ya, waktu pas SMA di IPA, terus tiba-tiba pas kuliah lebih minat ke, sosial. Dan setelah menjalani, perkuliahan di, jurusan BK ini, tiba-tiba kamu ngerasa, papa kamu ngeremehin kamu untuk ada di dalam jurusan BK ini. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira waktu pas awal, buat nentuin masuk ke jurusan BK ini kan pasti ada persetujuan dari, orang tua ya, kan? Nah, Iya, Kak. dari pembahasan itu, apakah ada, keraguan tersendiri dari cara pandang orang tua mengenai jurusan yang Kakak pilih? Kalau, untuk itu sih mamaku setuju, cuman emang, Mhm. mmm, sebenarnya dua-duanya setuju, cuman tiba-tiba aja gitu, Kak, kayak tiba-tiba diremehin gitu loh, Kak. Itu sih, Kak. Berarti, waktu pas awal buat nentuin masuk ke jurusan BK ini, orang tua keduanya setuju buat ngedukung-dukung aja buat karena ada di jurusan ini. Tapi, Iya. kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab, papa kamu ngeremehin kamu? Kalau untuk itu jujur ya aku kayak masih kurang tahu juga sih, Kak, kenapa tiba-tiba, kayak ngeremehin gitu. Terus juga mungkin karena apa ya, lebih dibandingin ke kakak gitu loh, Kak. Iya dibandingin ke kakak gitu, karena kan mereka udah kerja, terus juga mereka tuh kerja sesuai dengan, jurusannya gitu loh, Kak. Sedangkan aku kan kayak beda jurusan gitu kan, dari SMA tiba-tiba pas di kuliah ini jadi BK. Jadi mungkin dari situ kayak diremehin sih, Kak. Mmm, jadi, karena melihat kakak-kakak yang dari awal emang sejalan ya, selurus sama jurusan yang mereka ambil waktu SMA, terus ke kuliah, terus tiba-tiba ngelihat kamu yang, kamu beda sendirilah dari mereka. Jadi itu mungkin yang membuat, mmm, papa kamu ngeremehin kamu. Iya, Iya, Kak. oke. Nah, itu kan dari sisi dari papa kamu. Nah, kalau misalnya dari sisi kamu, kenapa kamu merasa, ragu untuk terus ada di dalam jurusan BK ini? Aku ngerasa ragu karena tentunya kan kalau diremehin itu bikin kita jadi nggak percaya diri ya, Kak. Jadinya aku Mhm. ngerasa, mmm, mikirin gitu loh, mikirin kata-kata yang mungkin menyakiti aku gitu loh, Kak. Jadi aku ngerasa ragu deh. Oh, jadi karena kamu ngerasa ragu ada di dalam jurusan ini, karena mendengarkan, remehan dari papa kamu. Jadinya Iya, Kak. kamu, selalu berpikir negatif gitu ya, buat ada di Iya. dalam jurusan ini. Tapi, kalau boleh tahu, mmm, dari lingkungan selain papa nih, di dalam keluarga, kira-kira ada lagi nggak yang ngeremehin kamu? Heeh, untuk, faktor lain di luar keluarga itu sih nggak ada sih, Kak, cuman ini aja, kayak papaku doang. Oke. Buat lingkungan sekitar kamu, berarti cukup, positif ya, buat ngedukung kamu ada di dalam jurusan ini? Iya, Kak. Oke, baik. Nah, kira-kira menurut kamu, apa sih yang menjadi kan udah ngejalanin, keputusan ini kan udah disetujuin waktu awal dari
diri kamu sendiri ataupun orang tua di lingkungan sekitar kamu. Nah, kira-kira, apa sih yang udah kamu sadarin, potensi seperti apa yang ada di dalam diri kamu, apa yang nanti kamu akan jalankan setelah mengikut mengikuti, perkuliahan ini? Oh kayak, kompetensi apa yang aku miliki gitu ya, Kak? Iya, ya seperti itu. Kalau untuk itu aku sih, ngerasanya ya, Kak, ngerasanya kayak, aku nih bisa loh, ngejalanin di jurusan ini karena aku tuh punya keterampilan, mungkin mendengarkan dengan baik, terus juga aku, bisa nih berempati dengan, cerita-cerita orang lain, terus juga, kayak punya kesadaran, untuk memahami orang lain itu sih, Kak. Oke, jadi, karena sadar ya atas, apa ya, potensi yang ada di dalam diri Kana untuk mendengarkan cerita orang lain, terus, selalu hadir dalam, cerita tersebut. Nah, kira-kira, aku mau kasih skala nih ke Kana dari skala 1 sampai 10, satunya, sangat ragu dalam jurusan ini dan 10-nya sangat, tidak ragu dengan pilihan jurusan ini. Kira-kira Kakak ada di skala ke berapa? Yang tadi tuh 1 sangat ragu ya, Kak? Iya, Oke, aku ada di skala 4 sih, Kak. skala 4 ya. Iya, Kira-kira, kenapa tuh karena ada di skala 4? Boleh kar dijelasin? karena aku tuh bener-bener lagi ngerasa bingung banget gitu loh, Kak, sama jurusan ini. Terus, aku tuh bingung sebenarnya karena emang ada, omongan-omongan dari, faktor keluarga itu sendiri. Terus juga, Mhm. adanya, apa sih, remehan-remehan dari, orang tua gitu kan ya. Jadi ngerasa nggak percaya diri buat ngejalanin jurusan ini. Terus juga ngerasa kayak, nggak pantes gitu loh Kak ada di jurusan ini. Terus juga, lebih ke apa ya, mmm, bukan menyalahkan diri sendiri sih, lebih ke ngeraguin diri sendiri, itu sih Kak. Oke. Jadi kamu ada di angka 4 ya, karena kamu ngerasa, mmm, nggak mampu, ngerasa ragu terhadap kemampuan kamu, terhadap diri kamu buat ngejalanin ini. Nah, kira-kira dari apa yang udah kamu bilang tadi, mmm, cara buat, mmm, hal-hal yang negatif kan ini, pemikiran kamu jadi negatif kan, karena omongan yang menyakiti hati kamu. Nah, kira-kira dari omongan-omongan tersebut, supaya bisa jadi lebih positif dan berguna buat kamu ke depannya, kira-kira kamu, mmm, ngadepinnya itu kayak gimana? Kalau untuk supaya ngilangin pemikiran negatif itu ya Kak ya, Iya, mungkin kalau misalkan, apa ya, ada yang mungkin menyakiti hati aku dengan kata-kata yang mungkin kayak, apa ya, bikin aku nge-down gitu kan. mhm, Mungkin kayak aku nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mendengarkan gitu, terus juga nggak terlalu, dimasukin ke hati gitu Kak, supaya, mmm, aku tuh bisa berpikir positif gitu dari, apa namanya, dari, kata-kata orang tersebut mungkin aku bisa, menyaringnya untuk, ke arah yang lebih positif. Terus, aku lebih ke ini juga sih Kak, harus lebih menyadarkan, kalau aku tuh punya keterampilan loh di, jurusan ini, aku tuh punya kompetensi loh di jurusan ini, terus juga aku harus bertanggung jawab loh, karena kan udah lumayan, udah jauh gitu ya semesternya, masa tiba-tiba berhenti di tengah jalan kan kayak nggak mungkin gitu kan, kayak gitu sih Kak. iya, oke baik. Dari apa yang udah kamu bilang tadi, benar karena bahwa kamu harus, mengubah pemikiran negatif yang timbul dari orang lain ke dalam diri kamu karena kan, kita nggak bisa ngontrol omongan orang lain dan
hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol apakah omongan itu bisa masuk ke dalam pemikiran kita, ke hati kita, apakah akan diterapkan jadi negatif atau positif. Nah, jadi, karena bisa merubah pemikiran itu menjadi lebih positif dan mengambil segala sesuatu yang negatif itu menjadi lebih positif. Nah, kira-kira dari, mmm, aku mau mencoba, mengajak Kakak untuk membayangkan kalau semisalnya, dari semester awal sampai semester sekarang, mmm, oh ya maaf, Kakak sekarang semester berapa? Aku semester 4 Kak. Oke, semester 4 ya. Nah, semisalnya, dari semester 1 sampai semester 4 ini, dari awal kamu ngerasa baik-baik aja, terus, nggak ada yang ngejelek-jelekin apa yang menjadi keputusan kamu saat ini, terus, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana plan yang kamu harapkan menjadi lebih baik. Kira-kira, menurut kamu, mmm, apa yang kamu bayangkan dari semuanya itu? Masih di-mute karena maaf. Maaf Kak, Iya, nggak jadi apa-apa. mungkin dari apa yang udah Kakak tadi sebutin di awal itu, mmm, aku mungkin bakal ngerasa kayak ini sih Kak, lebih ke arah percaya diri aku tuh lebih, mmm, percaya diri aku tuh lebih baik gitu loh Kak, terus juga mungkin aku nggak akan ngerasain yang namanya, ragu-ragu di jurusan ini, gitu Kak. Mhm, oke, baik. Jadi, dengan adanya bayangan itu, kamu ngerasa enak buat ngejalanin, jurusan kamu saat ini dan, menjadi lebih baik ya buat nanti ke depannya. Nah, kira-kira, mmm, kalau dari Kana sendiri mendengarkan, mmm, kata-kata yang menyakiti hati Kana, ngebuat Kana drop jadi bingung buat ngelanjutin perkuliahan di jurusan ini, kira-kira apa sih cara buat, Kana ngehilangin pemikiran negatif itu? Mungkin aku nggak terlalu ini sih Kak, nggak terlalu dibawa ke hati banget gitu loh, karena kan, dari apa yang tadi juga Kakak bilang tuh, kita tuh nggak bisa loh, apa namanya, mengontrol orang gitu loh. Terus juga aku nggak bisa, Mmm, apa ya, menyuruh mereka tuh untuk kayak berkata baik terus sama aku. Terus juga, mmm, dari adanya remehan dari orang-orang mungkin bikin aku tuh harusnya lebih nambah, lebih termotivasi gitu untuk, mmm, menjalani, perkuliahan di, jurusan ini. Terus juga jangan terlalu, apa ya, didengarkan banget gitu sih, Kak. mmm, iya, iya. Iya, jadi, sebenarnya dari apa yang udah kamu bilang tadi, kamu, tahu ya apa, solusi terbaik buat ngadepin masalah yang sedang kamu hadapin sekarang. Nah, jadi, dengan solusi yang barusan Kakak bilang, mungkin Kakak bisa terapin ke dalam keseharian Kakak selanjutnya. Dan mungkin itu akan sangat berguna karena, Kakak udah tahu, misalnya ada omongan yang negatif yang muncul dari orang lain terhadap Kakak, itu dapat diimplementasikan dalam segala aktivitas dalam perkuliahan Kakak. Nah, kira-kira dari apa yang udah Kakak dapatkan di sesi konseling ini, solusi-solusi yang ada dalam diri Kakak, kira-kira, keraguan yang Kakak sedang rasakan sekarang dari angka 1 yang, sangat ragu dan angka 10 yang sangat, tidak ragu.
kira-kira Kakak sudah ada di angka ke berapa? Aku ada di angka 6,5 sih, Kak. 6,5. Iya, Oke. Sudah cukup, tinggi ya skalanya. Tadi kan iya. ada di angka 4 dan sekarang ada di 6. Nah kira-kira, mmm, dari Kakak apa sih yang menjadi dasar Kakak buat pilih ke angka 6? Karena, dari apa yang udah kayak, masukan dari Kakak juga tadi tuh, bikin aku kayak, sebenarnya rasa keraguan itu bisa loh untuk diatasi. Terus juga, ketika kita, mungkin mendapatkan remehan dari orang, mungkin kita harusnya bisa lebih ini sih, dari remehan itu tuh bisa, eee, membangkitkan motivasi kita lagi gitu loh, Kak, untuk Mhm. bisa, sebenarnya kita tuh enggak loh, kita tuh enggak seperti apa yang bicarakan orang tersebut. Terus juga, lebih ke ngerasa adanya, apa ya, kesadaran diri sendiri aja sih kayak, aku punya keterampilan, aku punya kompetensi yang aku miliki di jurusan ini, seperti itu, Kak. Mmm, baik. Oke, karena dari apa yang sudah kita bahas pada sesi konseling kali ini, aku mau coba ngerangkum, dari selama proses konseling ini, yang dari awalnya kamu ngerasa, banyak sekali hal negatif, omongan negatif dari orang lain, khususnya papa kamu, yang selalu ngeremehin kamu ada di jurusan saat ini dan mungkin, papa kamu ngeremehin kamu karena ngelihat kakak beradik kamu yang, sudah bekerja dan dari awal jurusan yang mereka pilih sesuai dengan, jurusan mereka sekarang. Dan karena hal tersebut membuat Kana menjadi, semakin ragu di dalam menjalankan, segala perkuliahan di jurusan yang Kana pilih sekarang. Akhirnya, karena hal-hal negatif itu selalu muncul, selalu Kana dengarkan, jadinya terbawa ke dalam diri Kana untuk selalu berpikir, negatif, selalu merasa minder terhadap, pemikiran orang lain itu jadi suatu hal yang negatif, insecure buat Kana ngejalanin ada di jurusan ini dan, setelah mengikuti sesi konseling ini Kana mulai menyadari segala potensi dan, cara ngadepin gimana buat nggak ngedengerin omongan itu, terus, menjadi bisa berkembang lagi dengan tidak memikirkan omongan orang lain. Dan karena juga menyadari bahwa karena memiliki potensi yang sangat kuat di dalam jurusan ini untuk bisa selalu hadir dalam, sesi konseling secara utuh di dalam, saat proses konseling berlangsung. Terus karena juga, merasakan bahwa jika tidak ada masalah yang tidak ada omongan-omongan yang aneh dari orang tua mungkin akan sangat, bisa menjalankan dengan baik ya selama perkuliahan ini berlangsung dan juga tadi, karena juga, memberikan skala yang lumayan rendah terhadap peminatan Kana di jurusan ini dan setelah mengikuti, proses konseling dengan baik Kana bisa mendapatkan, solusi terbaik buat diri Kana dan akhirnya skala itu menjadi naik lagi jadi 6 dan, menurut aku itu sangat, mmm, s apa, spesifik ya karena sudah karena udah mau, menyadari segala potensi yang ada di dalam diri Kana dan nggak mau dengerin omongan orang lain yang negatif buat diri Kana dan mengubah itu menjadi lebih positif. Nah, kira-kira dari selama sesi konseling ini berlangsung, apa sih insight yang Kana dapatkan? Insight yang aku dapatkan tentunya itu aku kayak lebih, harus bisa percaya diri dengan jurusan yang aku jalani saat ini. Terus juga, aku lebih mikir kalau misalkan
kata-kata orang yang menyakitkan itu tuh nggak sepenuhnya mengendalikan, diri aku gitu. Terus juga, aku harus bisa lebih bertanggung jawab untuk, menyelesaikan, eee, perkuliahan ini di jurusan ini gitu. Karena, dari apa yang udah aku bilang tadi juga, aku ngerasa aku tuh punya loh kompetensi dan keterampilan yang mungkin, bisa gitu loh untuk aku jalankan di jurusan ini, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih karena sudah mau, mengatakan insight dan semoga apa yang udah kamu dapatkan dalam, sesi konseling kali ini bisa Kana terapin di, kehidupan selanjutnya dan itu bisa berguna buat orang lain dan juga diri Kana. Baik karena, sesi konseling kita pada hari ini sudah berakhir, apakah dari Kana ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini nggak ada sih, Kak. Oke, baik. Saya mau mengapresiasi kepada Kana bahwa, terima kasih banyak karena sudah mau berpartisipasi secara aktif, terbuka, dan juga, jujur untuk menceritakan segala permasalahan yang Kana hadapin saat ini dan juga, terima kasih banyak karena sudah mau berusaha untuk, menggali, pemikiran untuk bisa mendapatkan solusi terbaik buat Kana dan semoga apa yang sudah Kana dapatkan di sesi kali ini bisa, berguna buat kehidupan Kana selanjutnya, Oke, seperti Kak. itu. Makasih ya, Iya, Kak. terima kasih banyak Kana, sampai jumpa lagi dan semoga, masalahnya sudah terselesaikan. Terima Oke, kasih Kak, banyak ya makasih Kana. banyak, Kak. Iya, Selamat terima siang. kasih. Selamat siang.